Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berada di dalam suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya harus pegang mimbar, Saudara, sebab bergetar badan saya. Hadirat Tuhan begitu kuat, Saudara. Saya selalu bilang bahwa Tuhan sangat mengasihi Saudara. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang terbaik, yang paling aman di dunia ini selain di dalam hadirat Tuhan. Wow, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, Badan Pengurus Jemaat, hamba-hamba Tuhan. Tidak terasa sudah 1 tahun saya diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan buat saya. Dan pada kesempatan ini secara pribadi saya berterima kasih buat semuanya yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan buat kami, buat saya dan keluarga. Bisa dapat mengenal Bapak Ibu Saudara, bisa melayani dan terlebih mengasihi Bapak Ibu Saudara. Sepertinya sudah mau pamitan Saudara ya. Saudara, ini bulan Desember dan bulan Desember adalah bulan yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Yang pertama itu adalah jalan. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada bulan setelah Desember. Ada tetapi sudah di tahun yang baru. Kemudian bulan Desember juga ada event yang besar Saudara. Yaitu event Piala Dunia. Tadi saya berpikir wah jangan-jangan ada yang tidak hadir hari ini oleh karena nonton semalam ya, perempatan final. Ya sudah Saudara, tim saya sudah kalah Saudara ya. Tim saya dan tim istri saya sudah kalah. Kami satu rumah tapi beda tim Saudara. Ya. Tapi tim anak saya yang ada depan menang Saudara. Jadi dia senang-senang ya. Dan kemudian yang ketiga di bulan Desember itu adalah bulan di mana kita merayakan hari Natal. Nah saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Gembala, pengurus dan semua jemaat yang sudah dan akan merayakan Natal. Saya dengar tadi dari Pak Gembala sudah, atau dari Pak Rudi juga tadi, tanggal berapa hari Jumat kemarin ya, sudah merayakan Natal. Luar biasa, biarlah momentum Natal menjadi sesuatu yang menggairahkan kekristenan kita, meneguhkan iman kita untuk kita bisa melangkah di tahun yang baru. Nah Saudara, saya ingin berbicara tentang Natal. Mari kita buka satu bahagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda,
karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah The Greatest Gift of Christmas. Hadiah terbesar dari Natal. Nah saudara, saya ingat sekali waktu saya masih kecil di momen Natal, yang paling saya tunggu-tunggu itu bukan ibadah Natalnya. Tetapi yang saya tunggu ialah hadiah Natal. Maklum, masih anak-anak saudara, pikirannya masih kekanak-kanak. Jadi selalu saya tunggu kapan orang tua saya memberikan hadiah atau kado Natal. Saya tidak akan peduli dengan ibadah, acara Natal. Itu tidak menjadi penting buat saya. Yang penting buat saya ialah hadiah Natal. Itu yang membuat saya, saudara, sangat bergairah untuk ikut kegiatan Natal karena selalu dapat hadiah. Nah, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu Saudara tentang Natal. Tetapi kalau hari ini saya masih peduli tentang hadiah Natal, saya masih kanak-kanak, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, Natal itu berbicara tentang hadiah Tuhan buat saya dan saudara. Kata Christmas itu berasal dari dua kata, yaitu Christ dan Mas. Christ itu Kristus, dan Kristus itu berbicara tentang yang diurapi. Sedang Mas itu masa atau waktu. Sehingga Christmas atau Natal adalah waktu Kristus, masa Kristus. Di mana Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal, lahir jadi manusia untuk keselamatan saya dan saudara. Amin. Jadi saudara, kita harus memaknai Natal itu dengan benar. Jadi Natal itu berbicara tentang apa yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Artinya Tuhan tidak berhutang buat saya dan saudara. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan buat kita. Natal membawa kita untuk memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Sehingga dia tidak tanggung-tanggung. Dia tidak menahan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita yang paling penting bukan soal makan dan minum. Kalau dunia hari-hari ini berusaha menjadikan itu menjadi kebutuhan primer. Yaitu makan, minum, pakai, dan tinggal. Tetapi kebutuhan saya dan saudara yang terbesar adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Bagaimana saya dan saudara dapat selamat. Dan Tuhan memberikan Yesus untuk memenuhi
kebutuhan saya dan saudara. Dan Natal ini adalah hadiah terbesar dari Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Nah, hari ini saudara, dari teks yang kita sudah baca, saya ingin kita pahami bahwa kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita, 2000 lebih tahun yang lalu Tuhan sudah beri kado yang spesial yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Yang tidak bisa dikasih oleh orang yang saudara cintai. Yang tidak bisa dikasih oleh orang tua saudara, gembala saudara, pemimpin saudara. Dan itu yang Tuhan kasih buat saudara. Pertanyaan kita di hari Natal, apa yang kita mau beri yang pantas dan layak untuk Tuhan di hari Natal? Amin. Jangan kita bertanya lagi apa yang harus saya dapatkan. Karena buat saya di dalam Yesus saudara sudah dapat semuanya. Dapat Yesus, dapat semuanya. Amin. Di dalam Yesus kita dapat segala-galanya. Amin. Sehingga pertanyaan kita bukan apa yang harus kita dapat dari Tuhan. Sebab selalu kalau kita ingin bertanya apa yang kita dapat dari Tuhan, maka kita masih berpikir seperti kanak-kanak. Prinsip saya sebagai hamba Tuhan, ialah hari ini berkat yang kejar saya. Bukan saya yang kejar berkat. Amin saudara? Amin. Anak Tuhan berkat yang mengejar saudara. Sebab di dalam Mazmur pasal 133 di situ dikatakan kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup sehati. Amin. Jikalau saudara dan saya hidup sehati dalam rumah tangga. Jikalau saya dan saudara hidup sehati dalam persekutuan, di mana saja Tuhan memerintahkan berkatnya turun atas orang-orang yang sehati. Amin saudara. Itu sebabnya hidup kita beda bos, Pak, Ibu. Hidup kita beda dengan dunia. Dunia kejar berkat, kita kejar Tuhan. Amin. Berkat yang kejar saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, kita belajar dari orang Majus ini. Saya tidak tahu saudara sudah berapa kali dengar tentang orang Majus? Siapa orang Majus ini? Kata firman Tuhan mereka dari timur. Yang menurut Alkitab mereka dari daerah Babelonia yang sekarang adalah Irak. Orang Majus, kalau saya lihat namanya saudara Majus, Magios, Magos. Itu adalah orang-orang wise men. Makanya tadi saya masuk saudara, Pak Hengki bilang, Pak Adi, kelihatan jenggot mulai putih, mulai bijaksana. Saya bilang, iya wise man Pak. Ya, kalau rambut putih istri saya bilang, mari saya cabut supaya enggak kelihatan kamu udah tua. Saya bilang, biar mulai tahun depan biarkan saja putih. Supaya orang tahu bahwa saya sudah tua saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kata Magos ini adalah wise man, orang-orang bijaksana. Orang Majus ini saudara adalah orang-orang bijaksana. Mereka adalah para astronomi, para peneliti bintang. Mereka orang-orang yang sangat pandai. Dan bukan saja pandai tapi mereka orang yang kaya. Mereka berasal dari timur dan mereka bisa membaca pergerakan bintang. Dan dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Fenomena alam itu dihubungkan dengan apa yang terjadi di dunia. Dan saudara, menurut tradisi dari gereja Katolik, bahwa orang Majus itu berasal dari 3 raja. Sesuai dengan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur, berarti mereka 3 orang, saudara. Yang pertama bernama Melkior, yang kedua bernama, siapa lagi saudara? Belshazzar. Yang ketiga namanya, wah kok saya lupa ya. Galtsar. Jadi 3 raja ini saudara itu menurut tradisi. Mereka datang jauh dari timur ke Bethlehem karena mereka melihat bintang yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Dan saudara, perjalanan mereka itu bukan perjalanan yang mudah. Hari ini saudara dengan mobil dalam jarak yang jauh saudara bisa tempuh dengan waktu yang singkat.
perjalanan orang Majus dari timur ke Yerusalem, mereka harus melewati daerah Syria, mereka harus melewati Arab Saudi, mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati daerah Jordania dan masuk ke Bethlehem. Dan saudara, perjalanan mereka menurut penafsir kira-kira 22 bulan atau 24 bulan. Sehingga ketika mereka tiba di Bethlehem, saudara, Yesus tidak lagi bayi yang masih mungil terbaring di dalam palungan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan gambar-gambar hari ini, saudara, itu buat saya tidak tepat. Karena mereka menggambarkan ada orang Majus, ada gembala, lalu ada Maria dan Yusuf, lalu bayi Yesus. Saudara, gembala-gembala ketika mendengar berita tentang Yesus, saudara, mereka yang datang pertama kali melihat Yesus masih dalam kondisi bayi mungil yang terbaring di dalam palungan. Tetapi orang Majus dalam perjalanan mereka yang kira-kira hampir 2 tahun, itu Yesus sudah, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang sudah bisa jalan, saudara. Dan fakta ini, saudara, dikuatkan dengan adanya pembunuhan oleh Herodes bayi-bayi yang usianya 2 tahun ke bawah. Dan fakta yang lain, saudara, ketika Herodes membunuh bayi-bayi di Yerusalem, Yesus bersama dengan 2 orang tua Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Bayangkan, saudara, kalau mereka harus ke Mesir, Yesus masih dalam kondisi bayi mungil. Jadi saudara, gambar-gambar itu tidak tepat. Nah, buat guru-guru sekolah minggu ini menjadi sesuatu yang harus kita hati-hati ajarkan kepada anak-anak. Amin. Jadi saudara, orang Majus ini perjalanan begitu jauh. Dan mereka datang bukan hanya 3 orang, saudara. Mereka datang dalam rombongan yang besar. Kalau cuma 3 orang, saudara, dalam perjalanan mereka, saudara, dalam menghadapi mara bahaya, saudara tahulah sendiri kalau padang gurun semuanya jalan, saudara. Tidak ada seperti kita kalau kita lihat jalan, oh ini memang betul jalan. Tapi padang gurun, saudara lihat semua jalan. Dan di sana ada banyak bahaya. Di sana ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat mereka mengalami malapetaka, kematian. Tetapi saudara, mereka bersama rombongan, ya, kafilah datang ke Bethlehem. Dan saudara, ketika mereka tiba di Bethlehem, menggemparkan Bethlehem, menggemparkan Yerusalem maksud saya. Dan Herodes kaget, saudara, bersama seluruh istana. Kok ada raja yang lahir? Siapa raja itu? Dia sendiri tidak tahu. Lalu dia kumpulkan para ahli Taurat, dia minta bantuan. Dan akhirnya para ahli Taurat dan orang-orang yang mengerti nubuatan, mereka mendapati di Mika 5 ayat 1 bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Nah saudara, hari ini saya mempersingkat khotbah saya. Kita masuk pada poinnya. Hadiah apa yang perlu kita berikan yang pantas dan layak untuk Tuhan. Kita belajar dari orang Majus. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara, perhatikan. Dalam perjalanan yang jauh. Tapi ketika mereka melihat bintangnya Yesus, ini penampakan yang di dalam bahasa Alkitab itu epifania. Penampakan sesuatu yang berbeda. Itu bintangnya Kristus. Mereka melihat itu, mereka bersukacita. Dan sukacita itu mendorong mereka untuk datang berjumpa dengan anak itu, yaitu Yesus. Nah, pertanyaan kita hari ini, apakah saudara bersukacita ketika saudara datang berjumpa dengan Yesus? Apakah saya dan saudara penuh dengan hati yang bergembira, bersukacita ketika kita merayakan Natal? Ataukah Natal itu sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan orang-orang Kristen? Ya sudahlah, Natal kok kita lewati sebentar lagi. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, tidak akan ada keselamatan kalau tidak ada kelahiran. Amin. Tidak akan ada penebusan kalau tidak ada kelahiran. Yesus harus jadi manusia. Saudara, bukan menjelma. Kalau menjelma itu babi ngepet, saudara. Betul.
Kata yang harus kita pakai itu inkarnasi. Ing itu masuk, kar itu daging. Yesus harus masuk jadi daging. Dia harus jadi manusia. Ada amin, saudara. Dia harus mengambil rupa seperti kita. Supaya dia bisa mengerti beban saudara. Dia bisa mengerti sakit saudara. Dia bisa mengerti penderitaan saudara. Pertanyaan kita yang besar, apakah saudara bersuka cita ketemu dia? Dan yang kedua, apakah saudara bersuka cita untuk mau memberi bagi dia? Amin. Orang Majus bersuka cita. Apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan ayat 11 berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Saudara lihat, Natal bukan soal pohon Natal. Natal bukan soal kue Natal. Kalau hari ini ibu-ibu sedang mempersiapkan kue Natal, saya tunggu undangannya, saudara. Ya paling tidak bukan undangannya, kirimannya saja, saudara. Saya waktu masih kecil, saya ingat saya suka curi kue dari apa yang ibu saya buat, saudara. Ya baru keluar dari oven, belum masuk toples karena masih panas. Ketika ibu saya salah lihat, habis semua, saudara. Ambil beberapa, masuk saku, lari, saudaraku. Makan, pulang lagi, masih ada, ambil lagi, saudara. Saudara, itu kenakalan dulu, saudara ya. Mudah-mudahan anak saya tidak ikut, dia nggak ikut, saudara. Kalau dia ikut, nggak usah kasih pelayanan lagi, saudara. Karena istri saya nggak tahu masak kue, saudara, buat kue. Bukan rahasia, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan kita, apakah Natal itu hanya sebuah celebration? Banyak gereja habiskan duit untuk selebrasi. Banyak gereja buat panitia untuk membuat acara yang begitu meriah. Sehingga kadang-kadang kita lupa untuk berjumpa dengan yang lahir. Berjumpa dengan yang pemilik ibadah itu. Ada amin, saudara. Natal itu adalah Christ. Natal itu adalah Yesus. Jangan gantikan Natal dengan apapun. Ada amin. Waktu kita gantikan Natal dengan apapun, kita kehilangan berkat yang sesungguhnya. Gereja harus kembali kepada esensi ini. Bahwa orang Majus datang berjumpa dengan Yesus. Mereka tidak peduli dengan Maria. Mereka tidak peduli dengan Yusuf. Mereka datang untuk mencari raja yang baru lahir. Dan apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama, yang layak kita persembahkan buat Tuhan, emas. Bilang sama-sama, emas. Kalau saudara bilang emas, langsung pikir cincin saudara ya. Langsung pikir apa yang saudara sedang simpan di brankas. Saudara, saya tidak suruh saudara persembahkan emas. Saudara, ketika saya renungkan ini, saya baru mengerti bahwa persembahan itu tidak boleh main-main. Banyak orang anggap enteng persembahan. Hari ini kita mau belajar, saya mau belajar. Saya bukan orang yang sudah pandai, saudara. Saya mau belajar juga. Emas, persembahan orang Majus itu suatu nubuatan. Bilang sama-sama, nubuatan. Berbicara tentang nubuatan, itu sesuatu yang kita terima hari ini, yang bisa akan terjadi hari itu juga, dan bisa terjadi pada masa yang akan datang. Persembahan itu sebagai satu nubuatan. Kok bisa, Pak? Iya. Orang Majus tidak kenal siapa raja ini. Siapa Yesus? Tetapi waktu mereka ada di negeri mereka, mereka melihat bintang itu dan mereka tahu bahwa di satu tempat ada seorang raja yang akan lahir. Dan pada waktu itu, saudaraku yang kekasih, untuk ketemu dengan raja, siapapun tradisinya harus bawa emas. Itu persembahan yang pantas buat seorang raja. Dan saudara, persembahan orang Majus ini menubuatkan kepada kita hari ini
bahwa Yesus itu bukan sekedar raja yang dipercayai oleh orang Majus. Dengar baik, bahwa Yesus dengan persembahan emas menyatakan bahwa dia raja di atas segala raja. Boleh saudara tepuk tangan buat Tuhan. Dia raja yang memerintah. Dia raja yang layak disembah. Sekalipun menurut tradisi mereka juga adalah raja. Tetapi waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka harus akui bahwa Yesus adalah raja. Dan mereka membawa emas. Emas itu sesuatu yang berharga bahkan sampai hari ini. Harga emas paling turun sedikit saudara. Hari ini saudara kalau investasi emas, suatu waktu saudara akan menuai keuntungan yang luar biasa. Emas itu sesuatu yang menandakan keagungan, kemuliaan. Lalu saudara, apa kaitan rohaninya buat kita? Saudara, ketika saya belajar ini Roh Kudus bilang begini, emas yang berharga dalam hidupmu bukanlah uangmu, bukanlah emasmu, bukanlah kedudukanmu, bukanlah segala sesuatu yang kau punya, rumah, mobil. Tetapi yang paling bernilai yang Tuhan ingin dari hidupmu adalah dirimu sendiri. Amin. Jadi saudaraku, pada perayaan Natal ini, persembahan apa yang layak buat Tuhan yang lahir buat kita? Yaitu persembahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Pak, saya sudah persembahkan hidup. Pak, saya sudah jadi anak Tuhan. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan sudah memerintah hidupmu sepenuhnya atau tidak? Banyak orang ada Tuhan di dalam hidupnya. Banyak orang ada Yesus di dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, Yesus jadi raja sesungguhnya dalam hidupmu atau tidak? Atau dia sekedar hanyalah sebagai pribadi yang mencukupkan kebutuhanmu. Tetapi tidak pernah engkau menempatkan dia pada posisi yang tepat sebagai raja yang memerintah dan mengendalikan seluruh hidupmu. Ini pertanyaan besar, saudara. Dan saya mendapati banyak orang tidak pernah menjadikan Yesus sebagai raja sepenuhnya dalam hidupnya. Tandanya apa, saudara? Tandanya ialah orang akan memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada Yesus. Orang akan mengikuti keinginannya lebih daripada keinginan Tuhan. Orang akan mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan Yesus. Orang seperti ini, dia belum membiarkan Kristus memerintah sepenuhnya dalam hidup. Oh, di sini tidak ada, saudara. Di luar banyak. Tapi kebetulan lagi ngumpul hari ini, saudara. Di sini. Sudah bertobat. Ini serius, saudara. Apakah ketika saudara berhadapan dengan setiap realitas hidup saudara, Yesus yang utama? Yesus yang menjadi fokus dalam hidupmu? Apakah Yesus mengendalikan seluruh kehidupan saudara? Dia raja tunggal dalam hidup saudara. Atau ada raja-raja kecil yang sedang berkuasa dalam hidup saudara? Kekristenan tidak sekedar terima Yesus dapat selamat. Saudara, kalau cuma itu saja saudara, gampang sekali. Tetapi kekristenan berbicara tentang seluruh hidup kita yang kita bawa kepada Tuhan. Seperti Maria katakan, bahwa aku ini seorang hamba. Aku milikmu, kata hamba, budak, saudara, slave. Dia bilang begini, Tuhan, mau-maumu Tuhan sama saya. Suka-sukamu Tuhan. Kan ada lagu begitu ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan. Saya ini diperintah. Orang yang diperintah oleh Tuhan, saudara, berbeda cara hidupnya. Ketika bangun tidur saja jelas apa yang dia cari. Kalau orang yang diperintah oleh Tuhan, bangun tidur, dia cari duluan apa, saudara? Tuhan. Ada yang bangun tidur, cari duluan apa, saudara? Ya. Saudara, HP ini sudah menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Jujur saudara, saya bisa balik ketika saya sudah sampai ke Trans Studio.
Saya bisa balik pulang ke rumah karena saya ketinggalan ini. Bukan karena takut ada sesuatu yang dapat didapati oleh istri saya, bukan saudara. Karena takut kalau ada hubungi pelayanan. Saudara. Tiba-tiba kalau ada jemaat telepon, Pak saya sakit, gawat Pak, tolong kunjungi saya. Ya. Kalau HP tinggal saudara, pulang baru lihat, waduh jemaat sudah meninggal duluan saudara. Pertanyaannya saudara hari ini, saudara sedang diperintah oleh siapa? Orang yang berjalan dalam kerajaan Tuhan itu beda. Yang dia cari duluan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, waktu engkau dulukan Tuhan, engkau akan lihat. Banyak kisah di dalam Alkitab yang berbicara tentang anak-anak muda. Yusuf, Daud, Samuel. Semua anak-anak muda. Yang menginvestasikan waktunya untuk mencurahkan hatinya kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam hidupnya. Dan saudara tahu, Tuhan bawa dia naik. Promosi itu bukan datang dari manusia, ada amin. Promosi tidak selalu datang dari manusia. Oke lah kalau manusia promosi saudara. Tapi percayanya ada di behind, ada di belakang itu semua ada tangan Tuhan yang mempromosikan saudara. Daud dipromosikan Tuhan, Yusuf dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda. Cari Tuhan saudaraku yang kekasih. Jangan ragu dengan masa depanmu. Masa depan sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Persembahkan hidup saudara artinya Tuhan. Lahirlah di hati saya. Bertakhtalah. Jadilah raja tunggal. Penguasa penuh dalam hidup saya. Dan mulai tahun ini biarkan Tuhan memimpin hidup saudara. Pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih lihat. Yang kedua persembahan yang kedua adalah apa saudara? Kemenyan. Kemenyan ini adalah wangi-wangian. Yang ada di bait suci. Di kemah suci. Dipakai untuk acara dan tata ibadah pada masa itu. Ini bukan berbicara tentang dukun yang selalu pakai wangi-wangian. Bukan saudara. Ini wangi-wangian yang dikuduskan. Nah saudara, nubuatan apa yang dilakukan oleh orang Majus? Mereka menyatakan begini, Yesus adalah imam. Saudara, Yesus sudah menjadi imam saya dan saudara. Imam adalah perantara antara kita dengan Tuhan. Yesus sudah masuk dan merobek tirai bait Allah. Sehingga melalui dia tanpa korban lagi kita dapat sampai kepada Tuhan. Saya mau bilang begini saudara. Yesus sebagai korban yang sudah mati. Dengar baik. Supaya saya dan saudara dapat berhadapan muka dengan Tuhan. Oh saudara, kalau dulu kita masih hidup dalam perjanjian lama. Kita semua ada di pelataran. Saudara tahu pelataran? Di luar gedung ini. Kita ada di depan. Yang ada di sini cuma Pastor Alex, Pastor Melin dan hamba-hamba Tuhan yang layak berdiri di ruang kudus. Ada satu ruangan lagi saudaraku yang kekasih yang namanya ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk 1 kali 1 tahun. Dan saudara ketika Yesus mati saudara, lihatlah tabir bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Pertanyaannya kenapa bukan dari bawah sampai ke atas? Orang bisa robek, betul tidak saudara? Orang bisa robek. Kalau dari bawah ke atas. Tapi firman Tuhan katakan dari atas sampai ke bawah. Itu tinggi saudara. Yang bisa robek itu cuma Bapa Surgawi. Mengapa? Karena ada korban yang sempurna yang mati untuk keselamatan kita. Yesus sudah menjadi korban buat kita. Persembahan apa yang layak yang Tuhan inginkan. Yang berbicara tentang kemenyan. Itu berbicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, Tuhan senang penyembahan. Makanya tadi saudara, waktu saudara menyembah Tuhan. Itu yang saya katakan. Bahwa ketika saudara menyembah Tuhan, Tuhan sangat meresponi penyembahan saudara. Karena penyembahan itu gini saudara. Waktu saudara memuji seseorang, orang itu menjadi fokus, betul tidak? Kalau Pastor Alex puji Pastor Melin, maka yang di dalam pikiran Pastor Alex itu hanya Pastor Melin karena pujian. Betul? Tidak mungkin Pastor Alex puji Pastor Melin lalu pikirannya ke tempat lain. Tidak mungkin. Kalau saya katakan, Pak Rudi rambutnya baru Pak. Tambah gagah Pak. Dalam pikiran saya Pak Rudi
Bukan saya puji Pak Rudi, lalu dalam pikiran saya Pak Hengki. Gak mungkin. Tuhan ketika saudara menyembah dia, dengar baik. Ini kunci nubuatan saudara terima berkat di tahun yang akan datang. Bahkan hari ini. Saudara sedang menempatkan Tuhan dalam prioritas pikiran, hati, perasaan hidup saudara. Mengapa Tuhan respon penyembahan? Saudara. Mengapa Tuhan respon penyembahan? Ketika Abraham membawa Ishak dan kata worship pertama muncul. Kata penyembahan pertama muncul di dalam Alkitab. Abraham bilang kepada bujangnya, tinggal dari sini kami akan pergi menyembah, worship. Dan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia mengambil pisau dan kemudian mau membunuh anaknya. Saudara, Tuhan meresponi penyembahan Abraham. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara dalam keadaan yang sulit, ataupun dalam keadaan senang, atau dalam keadaan apapun, dan saudara menyembah Tuhan, percayalah bahwa sorga meresponi penyembahan saudara. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorga tidak pernah memalingkan penyembahan saudara. Perhatian dari penyembahan saudara, sorga tidak pernah melakukan itu. Ketika ada penyembahan, ketika saudara duduk, fokus hati, pikiran, perasaan, hidup saudara. Dan saudara mulai angkat tangan saudara. Dan saudara mulai menyembah Tuhan. Saudara, sorga meresponi penyembahan saudara. Dan tidak ada sesuatu yang paling besar yang kita terima ketika sorga meresponi hidup saudara. Amin. Apa yang saudara butuhkan ketika sorga meresponi, itu akan terjadi di bumi. Dengar baik. Ini kalimat nubuatan, saudara dengar. Banyak orang tidak menyadari berkat Tuhan sudah siapkan di sorga buat saudara. Tetapi jarang sekali orang mau menangkap berkat itu dengan penyembahan yang ia naikkan. Banyak orang anggap enteng. Makanya saudara, orang datang gereja pulang kosong. Ketika ditanya apa yang kamu datang, enggak ada. Apa firman Tuhannya? Oh, itu yang pendeta yang lucu-lucu. Yang diingat lucunya, saudara. Untung saya bukan pendeta lucu, saudara. Dan memang tidak banyak pendeta lucu diundang, saudara. Pendeta komika orang suka, saudara. Oh, orang sudah stres di rumah datang ke gereja cari hiburan. Kalau saudara mau cari hiburan, ke karaoke saja, saudara. Iya kan? Di gereja kita cari firman. Amin. Kita cari firman. Nah, saudara, banyak orang pulang dari gereja tidak dapat apa-apa. Mengapa? Karena ketika di penyembahan, dia ingat masalahnya. Dia ingat rumahnya. Dia ingat segala sesuatu yang di luar sana. Sampai dia lupa fokus kepada Tuhan. Maaf saudara, banyak orang di gereja menyembah. Kadang mereka tidak fokus sama Tuhan. Saya bukan menghakimi. Tapi kelihatan dan kenyataan hidup membuktikan. Ketika badai datang, ketika tantangan datang, orang yang tidak berakar di dalam penyembahan gampang jatuh. Jangan saudara berpikir hamba Tuhan sudah khotbah keliling dunia tidak bisa jatuh. Dia punya jadwal. Saudara, tadi Tuhan tegur saya di sini. Tuhan bilang sama saya waktu pimpin pujian. Yang lagu terakhir penyembahan itu. Tuhan bilang gini, ingat jadwal mulai banyak. Jangan berpikir, kamu mulai sibuk dengan jadwal, kamu tidak sibuk dengan aku dalam penyembahan. Saudara, saya di situ saya bertobat. Saya bilang Tuhan, saya sadar, saya tidak mau jatuh lagi. Saya ingat COVID telah membuat saya belajar bahwa saya harus melayani Tuhan lebih dari jadwal-jadwal saya. Saudara berakar di dalam penyembahan, saudara akan kuat. Orang mau bilang 2023 gelap. Gelap buat orang yang tidak berakar dalam penyembahan. Beda, kita beda saudara. Ketika saudara berakar di dalam penyembahan, saudara, terang sorga menuntun hidup saudara. Terang sorga menuntun pekerjaan bisnis saudara. Terang sorga membuat saudara bersinar. Justru dalam masa gelap, saudara akan naik. Justru dalam masa gelap, saudara semakin diberkati Tuhan. Gereja saudara akan tetap bersinar. Orang Kristen beda saudara. Karena kita punya kekuatan di dalam Yesus. Dan kekuatan itu kita dapati melalui penyembahan. Dan saudara lihat penyembahan itu harus mati korbannya.
Ketika saudara menyembah Tuhan, biarkan keinginan saudara mati. Jangan minta dulu sama Tuhan kalau saudara sedang menyembah. Tuhan ajar saya begini. Ketika saudara menyembah, jangan langsung masuk dengan permintaan. Banyak kan orang datang belum apa-apa minta sama Tuhan. Tuhan sudah tahu, bos. Pak, ibu, Tuhan sudah tahu. Sebelum saudara datang mau minta ini, Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan mau lihat adalah submission. Artinya saudara penundukan diri. Biarkan dirimu mati di mezbah itu. Dan waktu mati akan ada api dari sorga yang menyambar persembahan saudara. Dan yang terjadi ialah apa saudara? Saudara akan menerima apa yang saudara butuhkan. Banyak orang masih di pelataran sudah puas. Baru rasakan sedikit urapan Tuhan, langsung minta sama Tuhan. Saudara harus masuk lebih dalam lagi. Amin. Sampai ke takhta kasih karunia Tuhan. Makanya jangan heran kalau orang yang dapat hadirat Tuhan bisa berjam-jam menyembah Tuhan. Kalau saya sudah menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, saudara. Kadang-kadang saya lupa waktu. Kenapa? Karena saya tidak peduli lagi keinginan saya. Kadang-kadang hanya duduk nangis dengan Tuhan. Kadang-kadang saya tidak bisa ungkapkan lagi masalah saya. Saya bilang, Tuhan, malu saya ungkapkan masalah saya. Engkau sudah terlalu baik buat saya. Terlalu baik, apalagi. Orang yang hanya duduk menyembah Tuhan, hanya minta sama Tuhan. Dia belum dapat hati Tuhan sampai ke dalam takhta kasih karunia Tuhan. Amin. Masuk saudara. Dan yang terakhir, waktu kita sudah selesai. Yaitu, persembahkanlah mur. Saudara, mur ini adalah balsam. Orang yang sudah mati, dioles balsam ini. Supaya tetap awet. Nubuatan orang Majus. Mereka tidak kenal raja ini. Mereka tidak kenal siapa pribadi ini. Tapi mereka menubuatkan bahwa raja ini akan mati. Maka dipersembahkanlah mur. Artinya apa saudara? Ini berbicara tentang sacrifice, pengorbanan. Tuhan mau hidup saudara dipakai jadi berkat buat orang lain. Amin. Hari ini tidak ada hadiah yang terbesar selain saudara berkata, Tuhan pakai hidup saya. Sudah terlalu banyak yang Tuhan beri buat saya. Saudara tahu mengapa Laut Mati dan Danau Galilea itu berbeda? Laut Mati tidak ada kehidupan. Danau Galilea ada kehidupan. Padahal mereka menerima aliran air yang sama dari sungai Yordan. Laut Mati dapat dari sungai Yordan. Danau Galilea dapat dari sungai Yordan. Tetapi Laut Mati tidak ada kehidupan. Sungai Yordan ada kehidupan. Mengapa saudara? Karena Laut Mati tidak pernah mengalirkan air yang didapat itu keluar. Beda dengan sungai Yordan. Ketika dia dapat air dari sungai Yordan, Danau Galilea ini mengalirkan kembali sehingga tetap ada kehidupan. Banyak orang Kristen yang mati karena ketika dia dapat berkat, dia tidak bisa men-share berkatnya kepada orang lain. Hidup saya dan saudara harus jadi berkat. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang saya mau buat supaya saya jadi berkat buat orang lain. Jangan hidup bagi diri saudara sendiri. Hiduplah bagi orang lain. Yesus datang memberikan dirinya. Mati di kayu salib. Seperti satu benih yang jatuh ke tanah. Mati lalu tumbuh pohon dan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak. Waktu saudara mati di dalam penyembahan. Saudara berikan kepada Tuhan dan saudara yang Tuhan pakai hidupku. Aku mau jadi berkat. Belum terlambat. Oma, opa belum terlambat. Siapa bilang orang tua tidak bisa jadi berkat? Justru orang tua jadi berkat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Berdoa kepada anak cucunya. Amin. Oma dan opa. Doa daripada orang tua kita itu luar biasa. Hari ini bilang sama Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Persembahkanlah hidup saudara. Penyembahan saudara. Dan jadilah berkat buat sesama saudara. Mari kita berdiri saudaraku.